Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, apa kabar semuanya? Tentunya semuanya baik-baik dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran pada hari ini. Walaupun pembelajaran ini hanya melalui daring atau secara online, tapi masih bisa kita jalani dengan baik, insya Allah. Kemudian sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, saya mengajak kepada kita semua senantiasa mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, baik para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman, insya Allah. Tentunya kita berharap akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ya. Anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya harapan saya kepada kita semua, atau saya berharap semua bisa memahami materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, dan insya Allah apa yang saya sampaikan pada hari ini juga bisa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas dua kitab lagi, yaitu kitab Injil dan Al-Quran. Untuk kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu tepatnya pada abad pertama Masehi. Jadi berbeda dengan dua kitab yang pertama, kitab Taurat dan Zabur. Ini pada abad pertama Masehi. Kitab Injil ini yang kita tahu bahwa diwahyukan di satu daerah yang namanya daerah Yerusalem. Ya, kemudian penulisannya itu ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Inilah yang menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Selanjutnya anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Injil juga menjadi pedoman bagi para pengikutnya. Pengikutnya yang mana adalah orang-orang Nasrani atau kaum Nasrani. Ya. Para penganut agama Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajarkan agar kaumnya taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Ya, di sini saya akan sampaikan kisah yang menarik tentang Nabi Allah Isa alaihissalam, ya. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kisah yang pernah terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa alaihissalam bersama dengan seorang teman yang sangat serakah dalam kehidupannya. Ya. Yang dikisahkan pada suatu hari, beliau berjalan dengan seorang sahabat barunya, yang baru dia kenal maksudnya. Keduanya itu, Nabi Isa dengan temannya ini dalam perjalanan menelusuri tepi sungai. Ya. Sementara yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dalam masalah konsumsi itu, dia hanya membawa 3 potong roti. Dalam 3 potong roti ini, ketika mereka beristirahat di satu tempat, ya, Nabi Allah Isa alaihissalam mengeluarkan makanannya tadi, yaitu roti tadi. Sepotong dia berikan kepada temannya yang baru itu. Kemudian Nabi Isa sendiri mengambil 1. Setelah Nabi Isa alaihissalam memakan roti tadi, maka dia pergi ke sungai untuk mencari air untuk diminum. Ya, sekembalinya Nabi Allah Isa alaihissalam
dari sungai tadi, maka dia melihat roti yang dia simpan tadi itu sudah tidak ada. Dan dia bertanya kepada sahabat tadi. Ternyata sahabat itu memberikan jawaban bahwa dia tidak tahu. Nah, ternyata Nabi Allah Isa alaihissalam tidak juga menanggapi lebih jauh, maka dia melanjutkan perjalanan dengan teman. Nah, dalam perjalanan itu Nabi Allah Isa alaihissalam masuk di sebuah hutan. Kemudian dia mengambil segumpal tanah dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tanah yang dia genggam itu, insya Allah dia katakan menjadi emas. Nah, jadi emas tadi ini dia berikan kepada Nabi, kepada sahabatnya tadi satu sepenggal emas, dan dia mengambil yang satu penggal. Nabi Isa alaihissalam mengambil yang sepenggalnya lagi. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam yang sepenggal lagi, karena ada tiga gumpalan emas tadi itu, masih tersisa satu dari dua yang mereka bagi. Nah, jadi yang satu itu Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa yang satu ini saya akan simpan untuk kepada orang yang mengambil roti. Ternyata sahabat barunya mengatakan yang mengambil roti tadi adalah saya. Nah, karena begitu jawabannya sahabat tadi itu, maka Nabi Allah Isa alaihissalam memberikan, itulah kalau begitu kamu ambil bagian ini, menjadi dua bagian kamu punya, dia katakan oleh Nabi Isa. Nah, setelah dalam perjalanan sejenak pada saat itu, Nabi Isa alaihissalam dengan temannya berpisah. Dia bilang sampai di sinilah perjalanan kita akan berpisah untuk dalam melakukan perjalanan. Nah, tiba-tiba dalam perjalanan karena mereka sudah berpisah, maka sahabat baru tadi dihadang oleh dua perampok. Ya, ketika sahabat barunya tadi dihadang dua perampok ini mengatakan, serahkan emas yang ada di tanganmu. Kalau kamu tidak serahkan, saya akan bunuh kamu, dia katakan dua perampok tadi ini. Maka orang yang sahabat barunya Nabi Isa alaihissalam mengatakan, bagaimana kalau ini emas kita bagi 3 orang, ya, masing-masing satu, kita bagi 3, dua gumpalan emas ini kita bagi 3, maka supaya ini menjadi keadilan bagi kita, kata sahabat barunya Nabi Isa alaihissalam. Maka dua orang itu menjadi sepakat, ya, menjadi sepakat untuk dibagi. Tapi apa yang terjadi? Dari dua perampok tadi mensarankan bahwa bagaimana kalau satu orang di antara kita bertiga untuk membeli makanan dulu supaya kita bisa makan. Nah, ternyata disepakati dari dua perampok ini tadi, maka satu orang yang pergi. Kemudian sahabat barunya Nabi Isa alaihissalam tinggal, dan seorang perampok yang tinggal juga sama-sama. Apa yang terjadi pada saat itu selanjutnya? Ternyata yang dua orang tadi ini sudah berniat jahat untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang berbelanja membeli makanan. Ketika orang yang membeli makanan dalam perjalanan juga sudah ada niat jahatnya atau niat yang tidak baik untuk membeli makanan, kemudian dia taburi racun atau dia memasukkan racun ke dalam makanan tadi. Apa yang terjadi ketika dia beli makanan tadi? Maka dia taburi makanan itu dengan racun untuk supaya bisa mematikan atau membunuh kepada dua orang teman yang ada di tempat menunggu. Apa yang terjadi pada saat itu? Kemudian setelah orang yang berbelanja makanan tadi, begitu dia sampai di tempat tujuan tadi, bahwa dua orang tadi langsung membunuh kepada yang membawa makanan. Maka matilah pada saat itu yang berbelanja makanan. Dua orang tadi ini dia ambil makanan yang sudah ditaburi racun, kemudian mereka juga mati seketika pada saat itu. Terkapar semua di dalam keadaan kaku yang sudah terbaring kaku di atas tanah, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian Nabi Isa alaihissalam dalam perjalanan ternyata dia melewati tempat itu, dia mendapatkan 3 sosok mayat yang lagi
sudah terbaring tidak bernyawa. Nabi Isa mengatakan, inilah contoh orang-orang yang serakah, maka jangan sampai kita tergiur dengan keadaan kemewahan dunia. Itulah kisah singkat apa yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam dengan seorang teman sahabat barunya pada saat itu. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kitab yang keempat ini adalah Al-Qur'anul Karim atau kitab yang terakhir. Yaitu diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai dengan 632 Masehi. Ya, kurang lebih 23 tahun. Ya, kalau dihitung-hitung ya. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi 3 kitab yang sebelumnya itu Taurat, Zabur dan Injil ini dibenarkan oleh Al-Qur'anul Karim atau disempurnakan juga oleh Al-Qur'an Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 3, ya, nazzalal 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Ya. Artinya apa? Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya. Ini ada kisah Nabi Muhammad SAW saat menerima wahyu yang pertama. Baik, kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Gua Hira. Dalam bahasa Arabnya fi gari hirain. Ketika dia berada dalam gua itu, datanglah malaikat Jibril seraya berkata, bacalah. Namun Nabi Muhammad SAW berkata, sungguh aku tidak pandai membaca. Ya. Malaikat memegang Nabi Muhammad SAW dan mendekapnya sehingga beliau lemah. Kemudian dilepaskan. Lalu malaikat berkata lagi, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, sungguh aku tidak pandai membaca. Lalu Jibril mendekap beliau untuk yang kedua kalinya. Lalu dilepaskan kembali. Kemudian Jibril mengatakan, bacalah. Maka Muhammad berkata, sungguh aku tidak pandai membaca. Lalu malaikat itu memegang dan mendekap Muhammad SAW untuk yang ketiga kalinya. Kemudian ia melepaskan. Jibril lalu membacakan wahyu yang pertama sesuai dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Itu. Ya, baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hira tersebut, turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an yang pertama. Ini yang paling pertama dan utama ya. Akidah atau yang namanya keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini para malaikat yang diciptakan oleh Allah. Kemudian akhlak budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Kemudian yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti salat, ya, zakat dan ibadah-ibadah lain termasuk puasa dan haji, ya. Kemudian yang keempat sebagai ajaran pokok, yaitu
berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia, ya, sosial kemasyarakatan maksudnya. Dan yang terakhir adalah tarik atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang yang terdahulu atau umat-umat yang terdahulu. Itu bukan hanya kisah para nabi dalam Al-Quran. Ada juga orang yang tidak termasuk sebagai seorang nabi tapi ada dalam Al-Quran Karim. Itulah Luqmanul Hakim, ya. Dan masih ada yang lain, termasuk 7 orang pemuda yang masuk dalam gua, yaitu yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Gitu. Ini yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, menceritakan tentang sejarah. Baik, kita lanjut lagi. Dalam sejarah mencatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit, atau yang namanya disebut dengan berangsur-angsur, dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau yang namanya kurang lebih 23 tahun. Jumlah surah dalam Al-Quran sebanyak 114 surah, ya, ditinjau dari masa turunnya surat yang diturunkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dinamakan dengan surah Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah disebut dengan surah Madaniyah. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran itu adalah sebagai pedoman umat Islam, ya. Umat Islam yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya, ya, sudah barang tentu akan menjadikan hidupnya terarah dan selamat sampai tujuan hidupnya yang sebenarnya. Tujuan hidup sebenarnya adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagai umat Islam, kita harus mencintai Al-Quran dan bertekad menjaga serta mengamalkan isinya, ya. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dibaca seperti itu, tapi harus kita hayati dan kita amalkan dalam setiap harinya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu. Ya. Anakku sekalian, setelah kita mempelajari materi ini, pendidikan agama Islam, tentunya mungkin untuk sementara kita akhiri, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pembelajaran di video-video selanjutnya. Insya Allah kita sehat walafiat nanti akan datang, kita bisa bertemu kembali. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.